Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami temukan di dalam Engkau Yesus. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Tidak ada yang bisa menyamai Engkau. Kaulah Allahku yang luar biasa. Sampai saat ini kami boleh ada hanya karena kemurahan-Mu. Kami boleh berdiri sampai saat ini hanya karena kasih-Mu. Kami bersyukur saat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Engkau juga menyertai setiap anak-anak-Mu. Dan sebentar juga kami hendak menikmati firman kebenaran-Mu. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu berkat buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Kami siap menyambut firman-Mu, dan kami sambut semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semua, baik yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti Zoom. Kita bisa bertemu kembali dan kita bersukacita. Memang situasi yang kurang enak, tapi di dalam Tuhan selalu ada berkat. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan di mana kehendak Tuhan, kehendak Allah itu yang merubah dan menjadikan kita berkemenangan. Ya. Jadi tema saat ini adalah kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Itu yang merubah dan menjadikan berkemenangan. Kita mau belajar terlebih dahulu apa makna dan arti dari kehendak Tuhan ini. Kehendak Allah ini yang bagaimana sehingga kita ini bisa berada di dalam berkemenangan, mengalami kemenangan. Ada dua hal yang merupakan kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Yang pertama, kehendak Tuhan atau kehendak Allah merupakan satu ketetapan, merupakan satu hal yang tidak bisa dirubah. Dan ketetapan ini merupakan satu yang mutlak. Jadi kehendak Allah merupakan satu yang boleh dikatakan merupakan kedaulatan penuh. Dan yang kedua, kehendak Allah merupakan satu perintah. Jadi kita mau pelajari bahwa kehendak Allah itu ada dua hal. Yang pertama merupakan ketetapan yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat karena merupakan otoritas dan kedaulatan Allah sepenuhnya. Dan kehendak Allah yang kedua merupakan satu ajakan dan sekaligus merupakan perintah.
Nah, kenapa kok tema hari ini bisa menjadi kehendak Allah itu menjadikan kita berkemenangan? Kemenangan di dalam hal apa? Maka kita akan pelajari. Dan kehendak Allah ini harus dilaksanakan apabila kita bisa atau ingin merasakan menikmati kemenangan itu. Kehendak Allah yang pertama merupakan ketetapan ini, otoritas kedaulatan Allah ini, yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, saya ulangi. Kehendak Allah yang merupakan satu ketetapan, satu hal yang mutlak, ini dikerjakan oleh Yesus. Kita mau baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-7. Ibrani 10 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Ini berbicara siapa? Berbicara Yesus sendiri. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Di dalam Alkitab kita tertulis tentang Dia. Baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dikatakan tertulis tentang aku. Untuk apa? Dikatakan untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Untuk melakukan kehendak Allah. Dalam perikop ini kita mau belajar dan mengerti, serta nanti mau melakukan, yaitu apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa, kehendak Allah. Sekali lagi tema saat ini adalah apabila kita melakukan kehendak Allah dan taat, maka itu merubah dan menjadikan berkemenangan. Nah, Yesus sebagai contoh dalam hal ini untuk melakukan kehendak Allah ini, kehendak Bapa. Yang merupakan otoritas, yang merupakan ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat, yang merupakan satu mutlak. Apabila kita sebagai jemaatnya dikatakan hendaklah meniru, hendaklah mencontoh, hendaklah melakukan kehendak Bapa ini, kehendak Allah ini, maka sekali lagi harus ada contoh dan teladan yang bisa merasakan atau berada dalam posisi yang sama yang seperti kita alami sebagai manusia pastinya. Nah, dalam hal ini di dalam Ibrani katakan Yesus berkata, aku datang, dalam gulungan kitab juga tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Maka di dalam Ibrani pasal 10 ini, di dalam ayat yang kelima sebelumnya dikatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, bahwa korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, kehendak yang pertama ini sekali lagi yang mutlak, tidak bisa dibatalkan dan harus dilakukan. Yang melakukan Yesus yang nanti sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan nanti sekali lagi, ia datang. Ia datang dan ia melakukan ini. Apa kehendak Allah yang sesungguhnya ini yang tidak dilakukan oleh Yesus? Dan kita nanti mencontoh Yesus sebagai contoh dan teladan kita, sehingga kita pun juga bisa melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah ini. Sekali lagi, contoh ini harus sama dengan keadaan kondisi sebagai manusia, kita sebagai manusia. Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16.
Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa? Dikatakan agung rahasia ibadah kita. Dia, sekali lagi, Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi kalau kita tidak meniru, kita tidak melakukan kehendak Bapa, maka harus ada contoh yang benar. Kita sebagai manusia, contohnya harus manusia. Kita berada dalam keadaan apapun juga, Yesus juga harus berada dalam keadaan seperti itu. Maka 1 Timotius 3:16 katakan, dia harus menyatakan dirinya sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, bukan sebagai yang lainnya. Untuk apa? Untuk tadi sekali lagi dalam Ibrani 10 ayat 7, melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa. Lantas dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7 dikatakan, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dalam hidupnya sebagai apa? Sebagai manusia. Tadi dikatakan ia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ibrani menegaskan juga dalam hidupnya, kehidupannya harus sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa berdalih, loh iya, yang hadir malaikat Isa yang melakukan semuanya. Enggak. Dikatakan nanti dalam rupa manusia, dalam hidupnya sebagai manusia. Udah jelas. Lantas dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 bagian A dikatakan juga, dan dalam keadaan sebagai manusia. Wah, terlebih lagi kita nggak bisa berdalil lagi, ngasih contoh dengan jelas. Yesus hadir dalam rupa manusia, dalam hidupnya sebagai manusia, dalam keadaan juga sebagai manusia. Maka ia datang, tadi katakan di dalam ayat pertama, di dalam Ibrani 10 ayat 7, aku datang untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Maka dia yang sempurna dalam rupa manusia, dalam kehidupannya sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, maka dia melakukan kehendak ini. Supaya kita juga sebagai manusia mencontoh yang sesungguhnya. Lah, kehendak Allah ini yang apa? Yang dilakukan ini apa? Sekali lagi, kehendak Allah yang pertama merupakan satu ketetapan di mana tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak ada yang dapat dilanggar. Tidak ada. Sekali lagi, hal ini berbicara tentang kedaulatan otoritas. Kita buka terlebih dahulu Daniel pasal yang ketiga, dicuplik di situ. Daniel pasal yang ketiga ayat 35, betapa hebatnya ketetapan Allah ini yang tidak bisa dirubah oleh siapapun juga. Daniel pasal yang ketiga, pasal yang keempat ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, semua penduduk bumi dianggap remeh. Dikatakan, iya, siapa? Allah. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit, surga, dan terhadap penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Sekali lagi, ketetapan Allah yang pertama merupakan satu kedaulatan otoritas mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Dan kita baca tadi bahwa
Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah yang pertama ini. Kehendak Allah yang mutlak ini. Dan Yesus harus melakukan kehendak Allah ini. Melakukan apa? Tadi kita baca di dalam Ibrani pasal 8, Ibrani pasal 10, ayat 8 sampai 10 mengatakan bahwa korban persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Hal-hal tersebut ini dilakukan pada zaman Taurat. Fungsinya untuk apa? Untuk menghapus dosa. Ayat 11b menegaskan Ibrani 10:11b. Sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa apa yang dilakukan pada zaman-zaman dulu. Nah, kalau tidak dapat menghapuskan dosa, berarti semua manusia ini akan binasa. Semua akan hilang. Lah, kehendak Allah yang pertama yang merupakan ketetapan ini harus dijalankan. Kalau enggak, semua manusia sekali lagi mati binasa. Lah, Yesus ditetapkan. Engkau ditetapkan, engkau dipilih untuk melakukan kehendak Allah yang pertama ini. Untuk apa? Untuk menggantikan sebagai persembahan korban bakaran, korban penghapus dosa ini. Dalam rupa apa? Sebagai manusia. Wajahnya rupa sebagai manusia. Kehidupannya sebagai manusia. Keadaannya harus sebagai manusia. Yesus harus menjalani sebagai korban semua yang sudah dilakukan dalam perjanjian lama. Dan untuk dilakukan juga nanti dalam perjanjian baru. Maka Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia. Ditoding langsung dia. Maka dalam Ibrani tadi kita kembali dalam Ibrani 10 ayat yang ke-9. Dia yang datang ini, dia yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah ini, maka ia berkata di dalam ayat 9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku datang untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Gak bisa ditolak, gak bisa. Maka satu saat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bertanya, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dengan kata lain, otoritas ini gak boleh ganggu-gugat, harus dilakukan. Yesus bertanya lagi, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Harus terjadi. Maka Yesus dikatakan sebagai anak domba untuk menggantikan semua korban yang sudah dilakukan dalam perjanjian lama. Maka di dalam ayat Ibrani 10, ayat yang 10, Ibrani 10 ayat 10 dikatakan demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh
Yesus Kristus. Kehendak Bapa, kehendak Allah yang pertama harus dilakukan di dalam manusianya Yesus. Dan manusianya ini pasti akan berteriak. Manusianya ini akan bertanya, kenapa kok ini bisa terjadi? Sekali lagi, kehendak Allah yang pertama, kalau nggak dilaksanakan, semua manusia akan mati. Yesus melakukan. Lah, lantas orang tanya, wih, berarti kehendak Allah ini sadis ya, kejam ya. Kenapa kok Yesus sampai mati? Kalau nggak ada yang mati, semua manusia dalam dunia ini akan binasa. Maka Yesus melakukan dan dia taat. Maka dikatakan, maka dia melakukan dan taat sampai mati di atas kayu salib. Apa sekarang maksudnya kehendak Allah ini, apa yang membuat hal ini terjadi? Supaya apa? Lantas kita juga orang-orang beriman, orang-orang percaya juga nanti dikatakan dalam firman Tuhan juga katakan, ayo lakukan kehendak Allah, ayo lakukan supaya engkau diberkati. Apa iya? Sekali lagi kita melihat contoh Yesus yang menjalani. Dia mati, benar. Harus itu yang dijalani. Harus berani mematikan kedagingan manusianya. Supaya apa? Supaya mengalami hidup yang berkemenangan. Wih, berat berarti ya. Harus jalani. Maka Yesus menjalani dan dia harus mematikan seluruh kedagingan manusianya. Kematian inilah sang iblis ketawa. Kamu kalah. Kamu hancur. Tapi apabila kita memperhatikan kebalikannya, maka tema pagi hari ini saya katakan kehendak Allah itu merubah dan menjadikan berkemenangan. Yesus di dalam manusianya sekali lagi dia menyadari ini sangat berat. Harus berani mematikan secara kemanusiaannya ini. Supaya apa? Supaya memperoleh kemenangan. Dan yang kedua, bukan hanya mematikan, tapi harus ada ketaatan. Ketika dia taat melakukan dan sampai mati, maka kemenangan terjadi dan kemuliaan ada. Maka Ibrani pasal 10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kemenangan terjadi. Ayat yang ke-13. Dan tentang hal itu, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Wih, kehendak Allah apabila dilakukan dengan ketaatan, maka Yesus yang melakukannya berani mematikan secara manusianya, kedagingannya, dan dia taat, maka kemenangan terjadi dan kemuliaan dinyatakan. Maka dikatakan di situ, sekarang ia hanya menantikan. Musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Dengan kata lain, kemenangan, kemuliaan, kuasa
sudah diberikan dalam tangan Yesus. Karena ia melakukan kehendak Bapa. Maka 1 Korintus 15 ayat 57, 58 mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana segatmu? Ketika Yesus melakukan inilah, kemenangan itu terjadi, kemuliaan itu terjadi. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, 58, kemenangan ini yang sudah Yesus peroleh, itu diberikan kepada saudara dan saya. Ya, 1 Korintus 15, 57, 58 toh. Kita bersyukur kepada Yesus yang sudah memberikan kemenangan kepada kita semua. Kemenangan itu bisa terjadi karena apa? Sekali lagi, ketetapan yang mutlak dilakukan oleh Yesus. Kehendak Allah yang tidak bisa diganggu gugat sudah dilakukan. Maka dengan kata lain, Yesus di dalam manusianya melakukan kehendak Bapa dengan taat. Nah, lantas kita, apakah kita juga bisa berkemenangan? Apakah kita juga memperoleh kemuliaan? Iya. Kalau kita melakukan kehendak Allah dengan taat pastinya. Nah, kehendak Allah yang kedua inilah yang dikatakan sebagai perintah. Kehendak Allah yang pertama merupakan ketetapan, Yesus yang melakukan sebagai contoh. Kehendak Allah yang kedua merupakan satu perintah. Siapa yang melakukan? Manusianya. Kita semua yang melakukan. Manusia yang melakukan. Apabila kita taat melakukan, maka engkau memperoleh kemenangan. Kita baca sekarang di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Kita sudah sering baca ayat ini, Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita baca ayat ini, di dalam ayat yang kedua ini, maka kehendak Allah yang kedua ini merupakan satu perintah, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dengan kata lain, kita sudah mengenal, percaya, beriman di dalam Yesus, maka harus melangkah dan melakukan kehendak Tuhan ini. Diperbarui kan? Kita semua sudah diperbarui. Kita percaya, kita beriman pada Yesus. Maka apabila ingin berkemenangan, milik kekuatan yang baru, tentunya di dalam Dia, engkau yang sudah diperbarui, supaya apa? Kita mengerti, dapat membedakan mana kehendak Tuhan ini. Sekali lagi, kehendak Tuhan, kehendak Bapa atau kehendak Allah yang kedua merupakan satu perintah. Kalau kita nggak melakukan, ya habis kita. Kita melakukan, lantas ada yang protes, wah iya, orang lain bisa, kalau saya belum tentu. Gak bisa, gak punya alasan. Sekali lagi, Yesus sebagai contoh dalam rupa manusia, dalam keadaan manusia, dalam hidupnya sebagai manusia. Aku lemah, gak bisa. Kita sebagai manusia kok. Yesus memberi contoh yang sempurna kok. Ketetapan yang pertama, kehendak Allah yang pertama,
Yesus melakukan. Karena itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Lantas kehendak Allah yang kedua merupakan satu perintah. Saudara dan saya yang melakukan. Untuk apa? Supaya sekali lagi kita berkemenangan. Lah kehendak Allah, kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang mana? Dikatakan di situ tadi melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Apa nanti bisa berkemenangan, Om? Kita kasih contoh hal-hal yang gampang ya. Di mana tentang hal yang melakukan hal yang baik. Ada 3 hal situ kehendak Allah untuk kita bisa melakukan. Karena ini merupakan satu perintah. Ya. Kehendak Allah, kehendak Bapa yang pertama dikatakan sebagai melakukan yang baik. Kalau kita tahu hal itu tidak baik, ya jangan dilakukan. Karena katakan engkau harus melakukan yang baik. Contoh, kita sering kali kan marah ya. Saya juga kadang kalau disalip mobil atau mobil yang enggak nyetirnya enggak genang itu kadang saya marah. Ini saya ambil contoh marah-marah tapi di dalam keluarga gitu aja ya. Sering kan kita marah dalam keluarga, nggak ada alasan, nggak ada apa, terus marah. Hal itu kita tahu itu nggak baik. Lantas kita menyadari, kalau kita tetap melakukan hal marah-marah tersebut, maka kita kalah. Tapi kalau kita menyadari kalau marah-marah ini nggak baik, aku nggak mau melakukannya, maka kita menang loh. Benar nggak? Maka engkau berkemenangan di dalam rumah tanggamu. Itu melakukan hal yang baik. Kalau hal yang tidak berkenan, yang berkenan, yang bagaimana? Contoh hal-hal yang tidak berkenan. Gampang contohnya. Korupsi, mencuri uang, fitnah dan sebagainya, berzina dan sebagainya. Kita tahu hal itu tidak berkenan. Dan sekarang ini merupakan satu perintah, kehendak Bapa ini merupakan satu perintah, hendaklah engkau melakukan yang berkenan. Apabila kita tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan, engkau kalah. Hidup dalam kekalahan. Tapi apabila kita bisa membedakan, oh ini enggak berkenan ini, aku harus melakukan yang berkenan. Maka kita melakukan kehendak Tuhan yang berkenan ini, maka engkau berkemenangan. Ini contoh yang paling gampang. Contoh yang sempurna gimana, Om? Mengerjakan segala sesuatu tidak mutung di tengah jalan. Artinya utuh, sempurna, tidak berhenti. Kalau mereka yang berhenti di tengah jalan, mereka kalah. Tapi apabila mereka dengan taat melakukan kehendak Bapa yang sempurna, maka mereka dikatakan engkau berkemenangan. Ini contoh sehari-hari yang gampang. Sekali lagi kita semua tidak bisa menolak. Kita tidak bisa berdalih, aku kan manusia yang masih lemah. Enggak. Karena ini merupakan satu perintah. Di mana sudah ada contohnya, yaitu di dalam Yesus sendiri. Kalau kita berdalih, berarti engkau tidak mengakui Yesusmu. Di dalam segala penderitaan apapun juga, Yesus sudah melakukan. Dan ketika dia taat, dia berani mematikan kedagingannya. Sekali lagi, harus ada yang dimatikan. Egoismu, marah-marahmu harus bisa dimatikan. Yang tidak berkenan tadi supaya engkau berkenan, yaitu melakukan kehendak Bapa tadi.
Kau harus berani mematikan. Yang tidak sempurna, yang belum sempurna, motong tengah jalan, kau harus berani mematikan egoismu. Sehingga engkau mengalami berkemenangan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ketika kita melakukan semuanya, maka tema hari ini dikatakan kehendak Allah yang merubah atau menjadikan kita berkemenangan. Memang iya. Dan kita amini. Kita baca di dalam Ibrani 5 ayat yang 9. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Dan sekalipun dari ayat 8 ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi siapa? Semua orang yang taat kepadanya, yang melakukan kehendak Bapa. Yang taat. Bukan hanya mendengar lantas hilang, tapi mendengar dan melakukan kehendak Bapa. Maka dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 di situ dikatakan, dan dalam segala keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi 2 ayat yang ke-8. Sebagai manusia, saudara dan saya juga sebagai manusia, mau nggak taat melakukan kehendak Bapa? Lompat ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan. Apa? Melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ini apa? Melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena ini perintah. Bukan kalau bisa dilakukan, kalau nggak bisa nggak dilakukan, enggak. Karena ini merupakan satu perintah, dan yang melakukan adalah manusianya. Kalau merupakan satu ketetapan, yang melakukan Yesus. Supaya kita bisa meniru, mencontoh. Dan kita dipersekutukan dengan korban Yesus. Apabila Yesus taat dan melakukan, dia menang. Maka kemenangan itu juga menjadi bagian saudara dan saya. Kalau kita taat dan melakukan. Dan sebagai contoh, bukti nyata, dia taat sampai mati ke salib. Dan perjamuan kudus saat ini yang kita laksanakan sebagai bukti ketaatannya sampai mati. Dan kemenangan menjadi nyata. Apabila saudara dan saya juga taat, berani matikan kedagingan kemanusiaannya, dan taat melakukan kehendak Bapa, maka kemenangan ini juga diberikan menjadi bagian saudara dan saya. 1 Korintus 15 ayat 58. Kemenangan itu bagian. Dalam segala hal, iya. Biarlah renungan ini menjadi satu kekuatan buat hidup kita. Lakukan kehendak Bapa. Sulit dalam situasi sekarang ini. Bisa. Lakukan kehendak Bapa. Lakukan yang baik. Lakukan yang berkenan. Lakukan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Saat ini kami boleh menerima kekuatan yang baru.
ketika kami melakukan kehendak Bapa dan taat, berani mematikan kedagingan kami, egois kami, dan melakukan kehendak-Mu, melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, maka kemenangan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Dan saat ini juga ketika kami hendak makan tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus ini menjadi satu contoh bahwa Engkau yang sudah taat mati, berkorban buat kami. Tapi di balik semuanya ini kemenangan yang terjadi. Maka biarlah kami juga dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Maka kami juga akan peroleh kemenangan di dalam Engkau. Layakkan kuduskan kami semua. Sehingga perjamuan kudus ini menjadi satu kekuatan berkat buat kami. Kami memperoleh berkat-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kami juga menerima penyertaan-Mu. Dan biarlah kami boleh pulang, kami boleh melakukan segala aktivitas kami, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu beserta dengan kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, tanda berserah kepadamu, dan biarlah Engkau turun tangan, memegang setiap tangan kami yang terangkat, dan biarlah kami menerima penyertaan-Mu, menerima berkat-Mu. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjagai, melindungi-Mu, menjauhkan dari segala mara bahaya, meluputkan dari segala hal-hal yang jahat. Bahkan Engkau memberkati kami semua, mulai saat ini, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Biar kami menerima semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua yang percaya dapat katakan, amin. Selamat siang, Tuhan berkati, salam sehat semua. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Oh, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan
mujizat-Mu.